Istrimu itu setiap malam menghilang, dan hanya kamu yang tidak tahu? Ibu mertua menghantam putranya dengan rentetan kata bahkan sebelum menarik napas, begitu telepon tersambung. Setiap kali suaminya pergi untuk menjadi sopir taksi online, istrinya akan menidurkan anak-anak, lalu diam-diam menyelinap keluar dari pintu depan. Malam itu, pukul 9, ibu mertua melihat Sari, menantunya, diam-diam meninggalkan rumah dengan sepatu kets dan tas hitam di punggungnya. Besoknya, dan besoknya lagi, akhirnya, sang suami, bersama ibunya, membuntuti istrinya. Di depan pintu masuk di ujung gang sebuah hotel melati, keduanya membeku, pemandangan di depan mata mereka adalah persis seperti yang dibayangkan sang suami. Mengapa menantu ini pergi ke sana setiap malam? Sekarang, saya akan menceritakan kisahnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan like, dan tinggalkan komentar dari mana Anda mendengarkan. Saya doakan semoga keberuntungan selalu menyertai Anda. Pukul 7:30 malam, kunci mobil berbunyi klik di atas rak sepatu. Putri, yang duduk di kelas 5 SD, menoleh dari sofa ruang keluarga. Layar TV menayangkan kartun kesukaannya, tetapi begitu mendengar suara kunci, pandangannya langsung beralih ke pintu depan. Tangannya yang memegang remote berhenti, bibirnya sedikit terkatup. Usia 11 tahun sudah cukup untuk mengerti banyak hal. Dia tahu, jika ayah mengambil kunci itu di malam hari, dia tidak akan kembali sampai larut malam. Dan itu sudah berlangsung lebih dari 10 hari. Suaminya, Budi, bekerja di sebuah perusahaan swasta kecil di siang hari. Perusahaan itu hanya memiliki sekitar 20 karyawan, dan gajinya pas-pasan. Uang itu tidak pernah cukup untuk membayar cicilan KPR, biaya hidup, dan membesarkan 2 anak. Putri, yang sulung, duduk di kelas 5 SD, dan si bungsu, Dewi, berusia 4 tahun dan bersekolah di TK. Setelah dikurangi biaya sekolah, uang saku, dan iuran lainnya, saldo di rekening bank mereka selalu menyusut. Utang mereka sebesar 800 juta rupiah. Awalnya hanya cicilan KPR, tetapi kemudian bertambah dengan pinjaman untuk kebutuhan rumah tangga, dan bunga berbunga membuat angkanya membengkak tak terkendali. Bunga yang harus dibayar setiap bulan saja sudah membuat napas terasa sesak. Setelah berpikir panjang, Budi akhirnya memutuskan untuk menjadi sopir taksi online di malam hari. Dia pulang kantor pukul 6, makan dengan tergesa-gesa. Dan pada pukul 7:30, dia sudah kembali keluar pintu dengan aplikasi ojek online di ponselnya. Dia akan mengambil penumpang sepanjang malam, mengantarkan orang-orang yang mabuk setelah berpesta, dan baru bisa pulang sekitar pukul 2 dini hari. Setelah tidur sebentar, pagi sudah datang, dan dia harus berangkat ke kantor lagi. Hari-hari di mana dia tidur kurang dari 4 jam sudah tak terhitung jumlahnya. Sambil menaikkan resleting jaketnya, Budi menoleh ke arah ruang keluarga. Matanya bertemu dengan mata Putri. Anak itu hanya menatap ayahnya tanpa berkata apa-apa. Ekspresinya yang datar justru membuat hati Budi perih. Putri tidak merengek atau minta dipeluk, bahkan tidak mengucapkan hati-hati di jalan, hanya diam dengan bibir terkatup rapat. Budi yang pertama kali bicara, "Putri, tolong lihatin Dewi ya." Sesekali, anak itu hanya mengangguk sekali. Jakun Budi naik turun dengan berat sebelum pintu depan terbuka dan tertutup. Suara kunci otomatis menggema, diikuti oleh suara langkah kaki di koridor yang perlahan memudar. Begitu pintu tertutup, suasana di dalam rumah langsung senyap. Hanya suara kartun dari TV yang mengisi ruang keluarga. Sementara di dapur, Sari sedang menyelesaikan cucian piring. Suara piring beradu, suara air mengalir dari keran. Hanya itu, Dewi sudah tertidur di kamar utama, dan Putri meringkuk di sudut sofa, menonton TV seadanya. Beginilah suasana malam di rumah ini setiap hari. Begitu Budi pergi, udaranya berubah, suara berkurang, kehangatan menghilang, dan apartemen 3 kamar itu terasa jauh lebih luas dan kosong dari ukuran sebenarnya. Sari menyelesaikan cucian piring, mengeringkan tangannya yang basah di celemek, lalu duduk di samping Putri. Anaknya sedikit memiringkan tubuhnya, menyandarkan kepalanya di bahu ibunya. Tidak ada kata-kata, tetapi kehangatan tubuh mereka saling terasa. Sari mengelus rambut anaknya dengan lembut dan bertanya dengan suara pelan, "PR-nya sudah selesai?" "Sudah, tinggal matematika sedikit, tapi besok pagi saja aku kerjakan."
Suara Putri terdengar lebih rendah dari biasanya. Entah karena mengantuk atau tidak bersemangat, Sari tidak bertanya lebih lanjut. Dia takut jika terus berbicara, anaknya akan mulai membicarakan ayahnya, dan mereka berdua akan kesulitan berpura-pura baik-baik saja. Pukul 9, Sari membawa Putri ke kamarnya dan menyelimutinya. Dia sedikit membuka pintu kamar utama tempat Dewi tidur untuk memastikan suara napasnya, lalu kembali ke ruang keluarga. Setelah mematikan TV, rumah itu benar-benar sunyi. Hanya suara detak jarum jam dinding yang memenuhi ruangan, seolah mengetuk malam. Sari duduk di meja makan dan mengeluarkan ponselnya. Dia membuka aplikasi mobile banking. Angka-angka berbaris di layar, tetapi mata Sari terpaku pada satu baris di paling bawah. Saldo. Melihat riwayat transaksi pemotongan bunga, iuran TK, tagihan listrik, tagihan air, dan saldo yang tersisa setelah semua pemotongan itu adalah siksaan yang berulang setiap bulan. Bulan ini pun sama. Meskipun dia memejamkan mata lalu membukanya lagi, angkanya tidak berubah. Tepat saat itu, ponselnya berdering. Nama ibu mertua muncul di layar. Sudah lewat pukul 10 malam. Sari menarik napas sekali sebelum menjawab panggilan. Halo, Sari? Budi hari ini narik lagi? Kata pertama yang keluar adalah tentang putranya. Iya. Bu. Tadi sudah berangkat. Menyetir malam itu kan paling bahaya. Apalagi kalau penumpangnya mabuk, bisa-bisa bikin ulah. Kasihan sekali anakku. Suara ibu mertuanya penuh dengan kekhawatiran. Sari bisa merasakan betapa cemasnya seorang ibu yang putranya setiap malam mengemudikan mobil orang asing. Aku selalu bilang kok, Bu, supaya hati-hati. Jawab Sari. Iya, kamu harus menjaganya baik-baik. Pekerjaan seperti itu pasti melelahkan sekali. Bagaimana kondisi badannya? Kekhawatiran yang sama diulang-ulang hingga 3 kali. Panggilan itu berlangsung lebih dari 10 menit, dan subjek yang keluar dari mulut ibu mertuanya dari awal sampai akhir hanyalah anakku. Fakta bahwa menantunya setiap malam sendirian menidurkan 2 anak dan terjaga sampai dini hari, bahwa bayangan hitam di bawah matanya semakin pekat karena kelelahan, tidak pernah disinggung sama sekali. Oh, dan satu lagi, Sari, tambah ibu mertuanya saat Sari hendak menutup telepon. Kalau suamimu bekerja sekeras itu, kamu harus pintar-pintar mengelola keuangan. Jangan sampai ada pengeluaran yang tidak perlu. Jari-jari Sari mencengkeram sisi ponselnya dengan erat. Ada sesuatu yang ingin keluar dari mulutnya, tetapi tertahan. Baik, Bu, saya mengerti. Butuh 2 hingga 3 detik bagi jawaban itu untuk keluar dari tenggorokannya. Setelah telepon ditutup, Sari menatap layar yang gelap untuk waktu yang lama. Masalahnya bukan uang bocor karena pengeluaran yang tidak perlu, tetapi uang yang terus keluar meskipun sudah ditahan sekuat tenaga. Bunga pinjaman mencekiknya setiap bulan. Memberi makan dan pakaian untuk 2 anak membutuhkan biaya minimum. Dan bahkan setelah memangkas semua pengeluaran, hasilnya tetap sama. Ibu mertuanya tidak tahu angka-angka itu. Dia tidak tahu berapa bunga yang dihasilkan dari utang 800 juta rupiah setiap bulan, berapa sisa saldo setelah semua tagihan dibayar, dan betapa kosongnya nasihat untuk berhemat di hadapan kenyataan itu. Tetapi Sari tidak mengatakan apa-apa. Percuma saja, karena dia sudah tahu apa jawabannya. Di dunia ibu mertuanya, menantu adalah orang yang mengurus rumah tangga, dan anak laki-laki adalah orang yang bekerja keras di luar. Struktur itu tidak pernah berubah sejak tahun pertama pernikahan mereka. Jam menunjukkan sudah lewat pukul 11 malam. Sari meletakkan lengannya di atas meja makan dan menundukkan kepalanya. Dahinya menyentuh permukaan meja yang dingin. Saat dia memejamkan mata, angka-angka muncul. 800 juta. Bunga bulan ini, bunga bulan depan. Biaya sekolah, iuran TK, biaya makan. Angka-angka itu berputar-putar di dalam kegelapan, dan setiap putaran terasa seperti satu bata lagi ditambahkan ketumpukan di dadanya, membuatnya semakin berat. Suaminya mungkin sedang memegang kemudi di suatu jalan. Putri mungkin sudah tertidur lelap dengan selimut ditarik hingga ke dagu, dan Dewi mungkin berada di alam mimpi sambil memeluk boneka beruangnya. Ibu mertuanya mungkin sudah tidur dengan kekhawatiran akan putranya. Di rumah ini, satu-satunya orang yang terjaga saat ini adalah Sari. Detak jam terus mendorong malam ke depan, tetapi malam Sari sepertinya tidak akan pernah berakhir. Saat itu,
Dia tidak tahu bahwa ini baru permulaan. Dia belum tahu bahwa malam yang jauh lebih dalam dan gelap sedang mendekati rumah ini, selangkah demi selangkah. Kunjungannya ke rumah mertua murni kebetulan. Sabtu sore, Putri harus menggambar potret keluarga untuk tugas sekolah seninya dan membutuhkan foto kakeknya. Foto-foto di ponsel semuanya buram, sementara di lemari hias ruang tamu rumah mertuanya ada foto keluarga yang bagus. Sari membawa Dewi dan Putri, bertiga naik bus. Dia mengira kedua mertuanya ada di rumah, tetapi ketika dia memasukkan kata sandi pintu dan masuk, hanya ayah mertuanya yang duduk sendirian di sofa ruang tamu. "Ibu kemana, Pak?" "Ada pengajian," katanya pulang malam. Suara ayah mertuanya terdengar berbeda dari biasanya. Ujung kalimatnya terdengar lesu, dan postur duduknya di sofa tampak tidak bertenaga. Sari berpikir mungkin beliau hanya lelah dan tidak terlalu memikirkannya. Sementara Putri mengambil bingkai foto dari lemari hias dan memotretnya dengan ponsel, Dewi naik ke pangkuan kakeknya dan berceloteh. Ayah mertuanya, meskipun mengelus kepala cucunya, senyumnya terasa tipis. Putri yang sudah selesai memotret, berkata ingin ke kamar mandi dan berjalan ke koridor. Dewi pun ikut turun dari sofa, ingin mengikuti kakaknya. Di ruang tamu hanya tersisa Sari dan ayah mertuanya. Sari pergi ke dapur, berniat mengambilkan segelas air. Saat membuka kulkas, matanya tertuju pada sebuah map koklat di atas meja makan. Map itu berlogo sebuah rumah sakit besar. Ujung map itu hanya terlipat, tidak disegel, dan selembar kertas menyembul keluar setengahnya. Dia tidak sengaja mengintip. Saat berjalan melewati meja makan untuk mengambil gelas, pandangannya tidak sengaja tertuju pada beberapa kata yang tercetak di kertas yang menyembul itu. Hasil biopsi, positif. Tangan Sari yang hendak mengambil gelas berhenti di udara. Dua kata positif itu langsung memenuhi pikirannya. Dia tahu apa arti kata positif dalam dokumen medis. Jantungnya terasa seperti melompat 1 detak, dan kehangatan menghilang dari ujung jarinya. Perlahan, dia menoleh ke arah ruang tamu. Ayah mertuanya sedang menatap ke arahnya dari sofa. Tatapan matanya menunjukkan bahwa beliau sudah tahu Sari melihat dokumen di meja. Pandangan mereka bertemu selama 2 atau 3 detik. Dari koridor terdengar suara tawa Putri dan Dewi, tetapi udara di antara ruang tamu dan dapur terasa membeku dan berat. Ayah mertuanya yang pertama kali membuka suara. "Benar." Hanya 1 kata. Suaranya penuh kepasrahan, tanpa sanggahan atau alasan. Sari hanya bisa mengatupkan bibirnya di depan map itu. Dia tidak tahu harus berkata apa, tetapi mulutnya bergerak sendiri. "Bapak, ini sejak kapan? Hasilnya keluar hari ini?" Ayah mertuanya perlahan bangkit dari sofa dan berjalan ke arah dapur. Langkahnya lebih lambat dari biasanya. Dia menarik kursi meja makan, duduk, dan menarik map itu dengan tangannya. Dia mengeluarkan kertas dari dalam map dan membentangkannya di atas meja. Itu adalah surat keterangan dari rumah sakit universitas. Di bawah hasil biopsi, ada catatan dokter yang ditulis dengan rapat, tetapi pandangan Sari terpaku pada tulisan tebal di tengahnya. "Kanker." 1 kata itu menatap lurus ke arah Sari dari atas meja. Kakinya terasa lemas, dan dia terduduk di kursi seberang. Kedua tangannya di atas pangkuan gemetar, dia mencoba menyembunyikannya dengan mengepalkan tangan, tetapi jari-jarinya tidak mau menurut. "Bapak? Budi sudah tahu?" "Belum." "Bapak belum bilang." Ayah mertuanya memasukkan kembali surat itu ke dalam map, suaranya pelan. "Rumah sakit minta Wali datang untuk konsultasi, tapi Bapak belum pergi. Dia kan sekarang kerja sampai subuh, siang kerja di kantor. Kurang tidur, kalau Bapak tambah beban dengan berita ini, dia bisa tumbang." Sari tidak bisa berkata apa-apa. Apa yang dikatakan ayah mertuanya benar, suaminya sudah berada di ambang batas kemampuannya. Wajahnya saat mencuci muka sebelum berangkat kerja setiap pagi semakin pucat, dan Sari sering melihatnya terdiam selama 30 detik dengan sendok di tangan saat makan. Jika ditambah dengan beban kanker ayahnya, Sari tidak yakin suaminya bisa bertahan. "Lalu ibu? Ibu sudah tahu?" tanya Sari hati-hati. Wajah ayah mertuanya menegang. Kerutan dalam di pipinya semakin dalam, dan bagian bawah matanya berkedut. "Jangan sampai ibumu tahu." "Sama sekali jangan." Suaranya rendah tetapi tegas. Dari nada bicaranya, Sari bisa merasakan sesuatu. "Kamu tahu kan?
3 tahun lalu dia pingsan karena serangan jantung? Sari tahu. Itu terjadi di tahun kedua pernikahan mereka. Ibu mertuanya tiba-tiba memegangi dadanya dan ambruk di lantai dapur saat mencuci piring di pagi hari. Beliau dilarikan ke UGD dan menghabiskan 1 hari di ICU. Saat pulang, dokter yang menanganinya memanggil keluarga dan berpesan, kata-kata yang masih teringat jelas di benak Sari. Stres yang kuat bisa memicu serangan lagi. Sejak saat itu, ibu mertuanya harus minum obat jantung setiap hari dan rutin kontrol ke rumah sakit. Biasanya beliau baik-baik saja, tetapi jika terlalu gembira atau terkejut, dadanya akan terasa sesak. Dan Sari pernah beberapa kali melihatnya menekan dada kirinya. Ayah mertuanya meletakkan kedua tangannya di atas meja dan melanjutkan. Kalau dia dengar berita ini, dia tidak akan kuat. Jantungnya bisa kambuh lagi. Suaranya bergetar. Terasa jelas bahwa ketakutan akan jantung istrinya berhenti berdetak saat mendengar berita itu jauh lebih membebaninya daripada fakta bahwa ada kanker yang tumbuh di tubuhnya. Sari, panggil ayah mertuanya. Sejak menikah, ayah mertuanya sangat jarang memanggil nama menantunya secara langsung. Itu berarti apa yang akan dikatakannya sekarang sangatlah berat. Tolong jangan bilang siapa-siapa dulu, baik ke ibunya maupun ke Budi. Dada Sari terasa hancur. Dia tidak tahu apakah harus mengangguk setuju atau menolak. Pikirannya kosong saat menatap mata ayah mertuanya. Di antara kerutan yang dalam, sudut matanya memerah. Pria yang selama ini menjadi pilar keluarga, kini sedang memohon di hadapan menantunya. Pria yang rela menanggung penyakitnya sendirian karena takut istrinya ambruk dan putranya hancur. Setelah jeda yang lama, Sari akhirnya mengangguk. Sekali, dengan perlahan. Baik, Pak. Bahu ayah mertuanya sedikit turun. Helaan napas panjang keluar dari bibirnya, entah lega atau pasrah. Dari koridor terdengar suara langkah kaki Dewi yang berlari sambil memanggil ibu. Sari cepat-cepat mengusap sudut matanya dengan punggung tangan dan bangkit berdiri. Dewi berlari ke dapur dan memeluk kaki Sari, sementara Putri menyusul di belakangnya sambil menggoyangkan ponselnya, berkata bahwa fotonya bagus. Sari tersenyum. Dia tidak pernah tahu bahwa tersenyum di depan anak-anak bisa seberat ini. Sudut bibirnya yang terangkat terasa seperti menahan beban batu, tetapi dia memaksakannya. Saat meninggalkan rumah mertua dan memakai sepatu di depan pintu, ayah mertuanya menambahkan satu kalimat lagi dari belakang. Sari, terima kasih. Sari tidak menoleh. Dia takut air matanya akan tumpah jika menoleh. Iya, Pak. Jawabnya singkat, lalu menggandeng kedua anaknya dan keluar pintu. Saat berjalan ke halte bus, Putri bertanya. Kakek kok hari ini kelihatan kurang sehat, ya? Sari menjawab singkat, mungkin lelah, tetapi di dalam mulutnya, kata-kata yang sama sekali berbeda berputar-putar. Kanker, jantung, rahasia. 3 kata itu mendarat di bahu Sari saat itu. Sebuah rahasia yang tidak bisa dia ceritakan kepada suaminya, dan terlebih lagi kepada ibu mertuanya. Di rumah ini, satu-satunya orang yang tahu tentang penyakit ayah mertuanya sekarang hanyalah Sari. Di dalam bus pulang, Dewi tertidur di pangkuan Sari. Putri duduk diam sambil menatap keluar jendela. Sari mengelus punggung Dewi yang tertidur sambil memandangi lampu-lampu jalan yang berlalu di luar jendela. Di atas utang 800 juta rupiah, kini bertambah kanker ayah mertuanya. Malam itu, beban yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata terasa semakin tebal. 4 hari setelah kembali dari rumah mertua, telepon dari rumah sakit datang. Saat itu dia sedang dalam perjalanan pulang setelah menjemput Dewi dari TK. Sambil menggandeng tangan anaknya dan menunggu lampu lalu lintas, ponsel di sakunya berdering. Nomornya tidak dikenal, tetapi kode areanya sama dengan area rumah sakit, jadi dia menjawabnya dengan satu tangan. Itu adalah perawat yang menangani ayah mertuanya. Dengan wali Bapak Ananto, setelah mengevaluasi hasil pemeriksaan, sepertinya jadwal operasi harus segera ditentukan. Langkah Sari terhenti di tengah zebra cross. Paling cepat 1,5 bulan hingga 2 bulan dari sekarang. Jadwal pemeriksaan praoperasi juga harus diatur. Jadi wali pasien harus datang ke rumah sakit dalam minggu ini. Baik. Saya mengerti. Meskipun menjawab dengan tenang, begitu telepon ditutup, ujung jarinya terasa dingin. Dewi mendongak, Ibu kenapa? Tidak apa-apa, sayang, jawab Sari sambil mengelus kepala anaknya,
tetapi jantungnya berdebar kencang di dalam tulang rusuknya. Meskipun lampu lalu lintas sudah berganti, kakinya tidak bisa bergerak, sampai seseorang menyenggol bahunya saat lewat. Malam itu, setelah Budi pergi bekerja dan anak-anak sudah tidur, Sari duduk di meja makan. Dia mengeluarkan ponselnya dan membuka situs web rumah sakit. Dia mencari halaman informasi operasi dan membaca satu persatu rincian biayanya. Biaya operasi, biaya rawat inap, biaya anestesi, biaya pemeriksaan, setiap item memiliki angka, dan jika dijumlahkan, totalnya sekitar 150 juta rupiah, 150 juta. Sari menulis angka itu di aplikasi catatan ponselnya dan menatapnya lama. Jika ditambah biaya perawat, bisa jadi mendekati 200 juta. Dia tidak tahu persis berapa banyak uang di rekening ayah mertuanya, tetapi dia tahu sejak awal pernikahan bahwa kondisi keuangan mertuanya tidak baik. Ayah mertuanya sudah pensiun 7 tahun lalu dan hidup dari uang pensiun, sementara pekerjaan paruh waktu ibu mertuanya sudah berhenti sejak beliau sakit jantung. Kondisi keuangan keluarga Sari sendiri lebih parah lagi. Dengan utang 800 juta, bunga yang harus dibayar setiap bulan, dan suaminya yang sudah bekerja siang malam, dari mana mereka bisa mendapatkan uang untuk biaya operasi ayah mertuanya? Haruskah aku memberitahu Budi? Sari meletakkan ponselnya di meja dan menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Mungkin akan lebih mudah jika dia memberitahunya. Beban yang dipikul sendiri akan terasa lebih ringan jika dibagi berdua. Tetapi Sari bisa membayangkan dengan sangat jelas apa yang akan terjadi begitu dia mengatakannya. Budi akan hancur jika tahu ayahnya menderita kanker. Pria yang sudah bekerja 2 pekerjaan tanpa cukup tidur itu tidak mungkin bisa tetap tegar mendengar berita tersebut. Dan jika Budi tahu, berita itu pasti akan sampai ke telinga ibu mertuanya. Budi bukan tipe orang yang bisa menelan beban seberat itu sendirian. Dan jika ibu mertuanya tahu, adegan 3 tahun lalu di lantai dapur bisa terulang kembali. Jika aku mengatakannya sekarang, keluarga ini akan hancur. Sari menghela napas panjang di antara kedua tangannya. Meskipun layar ponsel di meja sudah mati, angka 150 juta yang tertulis di catatannya tetap terlihat jelas dalam kegelapan. Namun, dia juga tidak bisa hanya duduk diam. Jadwal operasi semakin dekat, kurang dari 2 bulan lagi, dan tanpa uang, ayah mertuanya tidak akan bisa dioperasi. Ayah mertuanya memang memintanya untuk tidak memberitahu siapapun, tetapi diam saja tidak akan membuat uang turun dari langit. Hanya ada satu hal yang bisa dilakukan Sari. Dia harus mencarinya sendiri. Dia kembali menyalakan ponselnya dan meletakkan jarinya di kolom pencarian. Malam, singkat, tunai, harian. Dia mengetik 4 kata itu dan menekan tombol cari. Iklan lowongan kerja berbaris. Penjaga minimarket malam, petugas pengemasan logistik, petugas kebersihan restoran. Setelah melihat-lihat beberapa, jarinya berhenti di satu postingan. Petugas kebersihan, kamar Hotel Melati, malam hari, jam 9 malam, 12 malam. Gaji Rp130.000 per jam, pembayaran tunai harian, kontrak jangka pendek tersedia. Mata Sari terpaku pada tulisan itu. Pukul 9. Waktu anak-anaknya sudah tidur. Suaminya sudah berangkat sejak pukul 7:30. Jika selesai pukul 12, dia bisa sampai di rumah sebelum suaminya pulang pukul 2 dini hari. 3 jam setiap malam. Dengan gaji Rp130.00 per jam. Sehari dia bisa mendapatkan Rp390.000. Sebulan bisa lebih dari 10 juta. Tetapi kata Hotel Melati mengganggunya. Suara ibu mertuanya terngiang di benaknya. Bagaimana jika menantu keluarga kita berkeliaran di malam hari? Bagaimana jika dia mencoreng nama baik keluarga? Suara itu berputar di kepalanya, tetapi Sari menggertakkan giginya. Nama baik tidak bisa membayar biaya operasi. Dia membaca kembali iklan itu, tertulis petugas kebersihan kamar. Tugasnya membersihkan kamar yang ditinggalkan tamu, mengganti spray, dan merapikannya. Pekerjaan sederhana di dalam gedung, tidak perlu berhadapan dengan orang. Pembayaran tunai harian, jadi tidak akan tercatat di rekening. Kontrak jangka pendek, jadi dia bisa berhenti kapan saja. Masalahnya adalah anak-anak, meninggalkan 2 anak sendirian di rumah selama 3 jam, dari pukul 9 hingga 12 malam. Dewi baru 4 tahun, putri kelas 5 SD.
Meskipun keduanya biasanya sudah tidur lelap pada jam itu, pikiran meninggalkan anak-anak yang tertidur di rumah kosong membuat dada Sari sesak. Dia bimbang selama beberapa hari. Dia menyimpan iklan itu, membukanya, menutupnya, lalu membukanya lagi berulang kali. Dia mencoba mencari pilihan lain, tetapi hampir tidak ada pekerjaan yang sesuai dengan jam di mana anak-anak sudah tidur dan sebelum suaminya pulang. Pada malam keempat, Sari akhirnya menelepon. "Saya bisa mulai besok." Malam berikutnya, setelah suaminya berangkat pukul 7:30, Sari mencuci piring dan memandikan anak-anak seperti biasa. Dia menidurkan Dewi terlebih dahulu di kamar utama, lalu sekitar pukul 8:30, membawa Putri ke kamarnya. Sambil menaikkan selimut hingga ke dagu, dia berkata dengan santai, "Putri, Ibu mau keluar sebentar malam ini." Putri, dari dalam selimut, membuka matanya lebar-lebar. "Kemana?" "Sebentar saja. Selama Dewi tidur. Kalau Dewi bangun, tolong ditepuk-tepuk punggungnya ya. Bisa kan?" Mata anak 11 tahun itu menatap wajah ibunya. Bibirnya sedikit bergerak seolah ingin bertanya lebih lanjut, tetapi setelah membaca ekspresi wajah Sari, dia mengangguk. "Kalau Dewi bangun, aku peluk saja, kan?" "Iya." "Peluk dia, bilang tidak apa-apa, tepuk-tepuk punggungnya, nanti dia tidur lagi, Ibu cepat pulang." "Iya, Bu," kata Putri sambil menarik selimutnya lagi. Jawaban singkat dan tenang itu justru membuat hidung Sari terasa perih. Seorang ibu yang meninggalkan anak 11 tahun untuk menjaga adiknya. Beban itu menekan dadanya, tetapi Sari memaksakan senyum, mencium keningnya, dan menutup pintu. Dia sedikit membuka pintu kamar utama untuk memastikan napas Dewi yang teratur. Anaknya tertidur lelap sambil memeluk boneka beruang dengan mulut sedikit terbuka. Pukul 9, Sari berdiri di depan pintu. Dia mengikat tali sepatunya dan menyampirkan sebuah tas di bahunya. Telapak tangannya yang memegang gagang pintu berkeringat. Dia menoleh sekali, menatap ruang tamu yang gelap, menggertakkan giginya, dan membuka pintu. Dengan pelan, tanpa suara, pintu pun tertutup. Malam Sari telah dimulai. Sudah sekitar 10 hari sejak dia mulai bekerja di Hotel Melati itu. Setiap malam, urutannya sama. Suaminya berangkat pukul 7:30, dia mencuci piring, memandikan anak-anak, menidurkan Dewi terlebih dahulu, lalu berkata singkat kepada Putri, "Ibu pergi sebentar ya, kalau Dewi bangun, tolong ditepuk-tepuk." Putri selalu menjawab, "Iya." Dan menarik selimutnya, lalu pada pukul 9, Sari memakai sepatu ketsnya dan keluar. Hotel itu berjarak 15 menit naik bus. Gedung 5 lantai itu terletak 1 blok dari jalan raya, dengan area parkir di lantai pertama dan kamar-kamar di lantai 2 ke atas. Sari masuk melalui pintu karyawan di belakang, mengambil celemek dan sarung tangan karet dari loker, lalu naik ke lantai yang ditugaskan. Tugasnya adalah berkeliling kamar yang sudah check out, mengangkat selimut, mengganti spray, membersihkan kamar mandi, dan mengumpulkan sampah ke dalam kantong di ujung koridor. Dalam 3 jam, dia biasanya membersihkan 7 hingga 10 kamar. Tepat tengah malam, dia melepaskan celemeknya, meninggalkan gedung, dan naik bus. Sekitar pukul 12:30, dia tiba di rumah, membuka pintu tanpa suara, dan masuk. Dia akan mengintip ke kamar Putri terlebih dahulu. Anaknya sudah tertidur lelap dengan selimut ditarik hingga ke leher. Lalu setelah memastikan napas Dewi di kamar utama, barulah Sari bisa memejamkan mata. Ketika suaminya pulang pukul 2 dini hari, Sari sudah berada di dalam selimut. Tidak mungkin ketahuan. Selama 10 hari, jadwal yang ketat itu tidak pernah meleset. Malam itu seharusnya sama saja. Sari keluar pintu pukul 9 seperti biasa, mengikat tali sepatu, menyampirkan tas di bahu, naik lift ke lantai 1, dia berjalan keluar dari gerbang utama apartemen menuju halte bus di jalan besar. Dia berjalan cepat di bawah lampu jalan, tidak menyadari bahwa pada saat yang bersamaan, dari dalam area parkir apartemen, ibu mertuanya sedang mengawasinya. Ibu mertuanya datang membawa rendang. Sudah menjadi kebiasaannya membuat rendang dengan sisa bumbu setelah lebaran. Sore itu, setelah membuat 1 panci rendang dan makan malam, dia naik bus untuk mengantarkannya ke rumah putranya. Biasanya dia akan datang di siang hari, tetapi hari itu ada pengajian yang selesai lebih lambat,
jadi dia baru bisa berangkat setelah pukul 8 malam. Selama di bus, dia mencoba menelepon putranya, tetapi tidak tersambung. Mungkin sedang menyetir. Dia berpikir untuk menelepon menantunya, tetapi kemudian memutuskan untuk langsung datang dan menaruhnya di kulkas saja. Dia tiba di apartemen sesaat sebelum pukul 9. Saat berjalan melewati gerbang utama menuju blok apartemen putranya, dia melihat sosok yang familiar dari belakang. Itu Sari. Mengenakan sepatu kets dan tas hitam, berjalan cepat ke arah gerbang utama. Ibu mertuanya secara refleks hendak memanggil Sari, tetapi menahan diri. Ada yang aneh. Pukul 9 malam, seorang menantu mengenakan sepatu kets dan membawa tas keluar rumah bukanlah pemandangan yang wajar. Anak-anak seharusnya sudah tidur, dan suaminya sedang bekerja. Langkah ibu mertuanya terhenti. Kantong plastik berisi wadah rendang berdesir di tangannya, tetapi pandangannya terpaku pada punggung Sari. Dia terus mengawasi dari balik bayangan di area parkir sampai Sari keluar dari gerbang dan menghilang ke arah jalan besar. Malam itu, ibu mertuanya hanya meletakkan wadah rendang di depan pintu dan pulang. Bahkan setelah sampai di rumah, pikirannya masih kacau. Dia duduk di sofa ruang tamu dan menyalakan TV, tetapi tidak bisa fokus, menantu yang keluar rumah pukul 9 malam. Saat suami tidak ada, saat anak-anak sudah tidur, Sari tidak pernah mengatakan akan pergi kemana, dan tentu saja tidak memberitahu ibu mertuanya. Kalau bukan hal yang aneh, kenapa disembunyikan? Pertanyaan itu memicu rentetan pertanyaan lain. Apa dia sudah memberitahu Budi? Mungkin tidak. Kalau sudah, Budi pasti akan memberitahuku, berarti dia keluar malam-malam tanpa sepengetahuan suaminya. Sebenarnya apa yang dia lakukan? Keesokan harinya, ibu mertuanya datang lagi. Kali ini bukan untuk mengantar makanan. Dia datang untuk memastikan. Sejak sore, perasaannya tidak tenang, dia makan malam seadanya, dan sekitar pukul 8:30, dia sudah tiba di dekat apartemen putranya. Dia berdiri di tempat yang sama seperti malam sebelumnya, di bayangan area parkir, mengawasi pintu masuk blok apartemen. Pukul 9. Pintu lobi terbuka, pakaiannya sama persis seperti semalam. Sepatu kets, tas hitam. Sari berjalan cepat ke arah gerbang utama. Kali ini, ibu mertuanya mengikutinya. Menjaga jarak, dia mengikutinya sampai ke jalan besar, di mana Sari naik bus di halte. Ibu mertuanya pun naik bus yang sama. Dia duduk di kursi belakang, mengenakan topi, dan mengawasi punggung Sari. Setelah melewati 4 halte di jalan raya, Sari menekan bel. Ibu mertuanya ikut turun. Sari berbelok ke sebuah gang 1 blok dari jalan raya. Ibu mertuanya berhenti di mulut gang dan mengintip ke dalam. Cahaya lampu neon langsung menarik perhatiannya. Papan nama yang menempel di dinding gedung berkelip di kegelapan malam. 2 kata Hotel Melati berkedip bergantian dengan warna biru dan merah. Sebuah mobil perlahan masuk ke area parkir di lantai pertama, dan dari jendela lantai atas, cahaya kemerahan terpancar. Sari berjalan ke sisi gedung itu dan menghilang ke suatu tempat di belakang. Mulut ibu mertuanya ternganga. Tidak bisa tertutup. Dia melihatnya dengan mata kepala sendiri. Menantunya keluar rumah pukul 9 malam, dan masuk ke sebuah hotel Melati. Meninggalkan anak-anak yang tertidur, memanfaatkan saat suaminya tidak ada, tanpa memberitahu siapapun, dia pergi ke hotel setiap malam. Potongan-potongan puzzle mulai tersusun di kepala ibu mertuanya. Karena suaminya bekerja malam, dia merasa bebas. Karena tidak ada yang mengawasi, dia berkeliaran di malam hari. Gosip yang dia dengar di arisan beberapa tahun lalu terlintas di benaknya, tentang menantu seseorang yang sering keluar malam saat suaminya lembur, dan ternyata melakukan hal yang tidak baik. Dia ingat suaranya sendiri saat itu, yang mencibir dan berkata bahwa menantu seperti itu harus diberi pelajaran. Langkah ibu mertuanya menjadi lebih cepat saat keluar dari gang itu. Jantungnya berdebar kencang saat berjalan ke jalan besar, dan tangannya gemetar saat menunggu bus, sampai-sampai dia 2 kali gagal menutup resleting tasnya. Begitu sampai di rumah, bahkan sebelum menutup pintu, dia mengeluarkan ponselnya. Dia menelepon putranya. Setelah 4 kali nada sambung, suara Budi terdengar. Dari seberang telepon, terdengar suara panduan navigasi. Bu, aku lagi nyetir. Sebentar saja. Kamu tahu istrimu setiap malam pergi kemana?
Di seberang telepon, napas Budi terdengar berhenti sejenak. Apa? Pergi setiap malam? Iya. Sekitar jam 9. Pakai sepatu kets, bawa tas, terus masuk ke Hotel Melati. Budi tidak berkata apa-apa. Hanya suara mesin dari navigasi yang memberitahukan 300 meter lagi belok kanan yang mengisi keheningan. Ibu sudah lihat 2 kali. Kemarin dan hari ini, dia pergi ke hotel itu saat kamu tidak ada, setelah menidurkan anak-anak. Bu, itu tidak mungkin. Istrimu pergi setiap malam. Kamu ini punya mata tidak? Suara ibu mertuanya begitu tajam hingga seolah menembus gagang telepon. Tanpa menunggu jawaban Budi, dia menambahkan satu kalimat lagi. Besok kamu lihat sendiri. Kamu harus lihat dengan mata kepalamu sendiri baru kamu sadar. Telepon pun terputus. Budi, di kursi pengemudi, meletakkan ponselnya di pangkuan dan menatap lurus ke depan untuk waktu yang lama. Kedua tangannya yang memegang kemudi menegang hingga urat-urat di punggung tangannya menonjol. Navigasi berulang kali memberitahukan bahwa dia telah keluar dari rute. Tetapi suaranya tidak masuk ke telinganya. Kata Hotel Melati terus terngiang di kepalanya. Dia ingin mempercayai istrinya. Dia pikir dialah yang paling tahu bahwa Sari bukanlah orang seperti itu. Tetapi satu pertanyaan, kenapa dia tidak bilang? Menusuk hatinya seperti jarum dan tidak bisa dicabut. Malam berikutnya, Budi tidak menyalakan aplikasi taksi online-nya. Setelah pulang dari kantor, dia makan malam seperti biasa dan duduk sebentar bersama anak-anak di ruang keluarga. Putri bertanya, "Ayah hari ini tidak pergi?" Dan Budi menjawab singkat, "Hari ini ayah mau istirahat." Sari, yang sedang mencuci piring di dapur, melirik ke arah ruang keluarga. Jarang sekali Budi tidak bekerja di malam hari. Dia hendak bertanya, "Apa kamu tidak enak badan?" Tetapi menyadari ekspresi Budi berbeda dari biasanya. Wajahnya seperti sedang memikirkan sesuatu, tetapi ketika mata mereka bertemu, dia tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa." Senyum itu terasa canggung, tetapi Sari tidak bertanya lebih lanjut. Pukul 7:30, Budi mengambil jaketnya. "Bukankah kamu bilang mau istirahat?" tanya Sari. "Ada urusan sebentar," jawab Budi dan keluar. Waktunya sama persis seperti saat dia biasa berangkat kerja. Sari tidak punya alasan untuk curiga. Budi bertemu dengan ibunya di area parkir apartemen. Ibunya sudah datang lebih dulu dan menunggu di salah satu sudut. Mengenakan jaket hitam dan topi, dia hanya mengangguk sekali tanpa kata saat putranya mendekat. Tidak ada sapaan di antara mereka. Dia keluar jam 9. "Kemarin juga begitu, kemarin lusa juga," kata ibunya. Budi mengangguk singkat. Mereka berdua berdiri berdampingan di bagian gelap area parkir, menatap pintu masuk lobi apartemen. Cahaya lampu jalan hanya menerangi sampai pintu masuk, sementara tempat mereka berdiri berada dalam bayang-bayang. Waktu berjalan lambat. Pukul 8 lewat, lalu setengah 9, Budi memasukkan kedua tangannya ke saku jaket dan hanya menatap ujung sepatunya. Belum ada 24 jam sejak telepon dari ibunya, tetapi hari itu terasa seperti setahun. Tadi malam, saat dia pulang setelah bekerja dan masuk ke kamar, Sari sedang tidur. Napasnya teratur, tidak ada yang berbeda dari biasanya. Hal itu justru membuatnya semakin bingung. Apakah dia yang tidak tahu apa-apa meskipun tidur di sampingnya? Ataukah cerita ibunya berlebihan? Dia tidak bisa menemukan jawaban sepanjang hari. Di satu sisi hatinya, dia berharap ibunya salah. Jika istrinya tidak keluar rumah setelah pukul 9, maka semua ini hanya kesalahpahaman. Tetapi di sisi lain, sebuah suara dingin berbisik. "Kalau salah, kenapa ibumu melihat hal yang sama 2 kali?" Kata Hotel Melati tidak hilang dari pikirannya seharian. Ibu mertuanya melipat tangan di dada dan tidak melepaskan pandangannya dari pintu lobi. Pukul 9. Pintu otomatis lobi terbuka. Seorang wanita mengenakan sepatu kets dan tas hitam berjalan keluar. Itu Sari. Napas Budi tertahan. Kedua tangannya di dalam saku mengeras seperti batu. Jantungnya berdebar kencang sekali, lalu seolah berhenti. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, istrinya keluar rumah pukul 9 malam. Sari berjalan cepat ke arah gerbang utama tanpa menoleh. Langkahnya lebar dan mantap. Itu bukan langkah orang yang baru pertama kali pergi. Itu adalah langkah orang yang sudah melakukannya puluhan kali.
Langkah kaki yang familiar itu meremas hati Budi sekali lagi. Ibunya memegang lengan Budi. Ikuti dia. Mereka berdua mengikuti Sari dari kejauhan. Sari berdiri di halte bus di jalan besar, lalu naik bus yang berhenti. Budi dan ibunya berlari ke mobil ibu mertuanya yang diparkir di sana dan mengikuti bus itu. Bus itu melewati 4 halte di jalan raya. Saat Sari turun, Budi memarkir mobilnya sekitar 20 meter di belakang. Sari berbelok ke sebuah gang 1 blok dari jalan raya. Budi dan ibunya turun dari mobil dan mengikutinya sampai ke mulut gang. Lampu neon adalah yang pertama kali terlihat. Tulisan Hotel Melati berkedip bergantian dengan warna biru dan merah, mewarnai seluruh gang. Cahaya itu menyapu wajah mereka berdua secara bergantian. Sari berbelok ke sisi gedung dan menghilang melalui sebuah pintu besi di belakang. Kaki Budi terpaku di tempat. Dia baru saja melihat istrinya masuk ke dalam sebuah hotel melati. Cahaya neon berkedip biru dan merah di wajahnya, tetapi matanya terpaku pada pintu besi tempat istrinya menghilang. Ibunya bergerak lebih dulu. Ayo masuk. Budi menahan lengannya. Bu? Sebentar. Sebentar apanya? Ibu harus lihat sendiri. Suara ibu mertuanya gemetar tetapi tegas. Budi hanya bisa mengikuti dari belakang. Mereka berdua berdiri di depan pintu besi yang sama tempat Sari masuk. Tulisan pintu karyawan terpampang di sana, dan pintunya tidak tertutup rapat, menyisakan celah selebar 1 jari. Budi mendorong pintu itu dengan hati-hati. Dan dengan suara derit, bagian dalamnya terlihat. Sebuah koridor sempit terbentang di depan mereka. Cahaya lampu neon yang dingin menerangi lantai, dan pintu-pintu kamar berjejer di kedua sisi. Bau deterjen dan udara lembab menusuk hidung. Dari suatu tempat di koridor, terdengar suara kipas angin yang berputar pelan. Saat mereka berdua berhenti di mulut koridor, salah satu pintu kamar di tengah koridor terbuka dari dalam. Sari keluar lebih dulu. Dan tepat di belakangnya, seorang pria menyusul. Pria itu berusia sekitar 30-an. Mengenakan kaos dan celana kerja, dia keluar dari pintu hampir bersamaan dengan Sari. Jarak di antara mereka kurang dari setengah langkah. Saat mereka keluar dari pintu kamar yang sempit, bahu pria itu menyentuh bahu Sari, dan Sari menoleh ke arahnya. Pria itu mengatakan sesuatu, dan Sari menjawab singkat sambil tertawa. Pria itu juga tertawa. Tangan pria itu terangkat dan dengan ringan menepuk lengan Sari. Sari mengangguk sekali sambil tersenyum lagi. Istrinya keluar dari kamar hotel bersama seorang pria. Bahu mereka bersentuhan, mereka saling tertawa, dan pria itu menepuk lengan istrinya. Pemandangan itu menusuk mata Budi seperti paku. Pukul 9 malam, kamar hotel, seorang pria. 3 kata itu bertabrakan dan meledak di dalam kepalanya. Telinganya berdengung, dan cahaya lampu neon di koridor tampak bergetar. Pemandangan di depannya diputar ulang dalam gerakan lambat. Pintu terbuka. Istrinya keluar, seorang pria menyusul, bahu mereka bersentuhan, lengannya ditepuk, istrinya tertawa. Urutan itu berulang di kepalanya seperti kaset yang diputar mundur. Sekali, 2 kali, 3 kali. Setiap kali diputar, pemandangan itu menjadi lebih jelas, dan semakin jelas, hatinya terasa semakin tercabik-cabik. Di sampingnya, napas ibu mertuanya menjadi lebih berat. Wajahnya menunjukkan bahwa dia sudah mengambil kesimpulan sendiri. Matanya menyipit, bibirnya terkatup rapat membentuk garis lurus, dan jari-jarinya yang memegang tali tas memutih. Dagunya sedikit bergetar, tetapi ekspresinya keras, seolah kata-kata yang akan keluar sudah diputuskan. Tatapannya ke arah Budi seolah berkata, "Sudah kubilang, kan?" Budi berdiri di mulut koridor, menatap ke arah Sari dan pria itu. Tangannya yang terkepal di sisi celananya gemetar. Kukunya menancap ke telapak tangannya, tetapi dia tidak merasakan sakit. Mulut ibu mertuanya perlahan mulai terbuka. Hanya suara dengungan dingin dari lampu neon koridor yang mengisi keheningan di antara mereka. Mulut ibu mertuanya terbuka. Suara yang meledak dari ujung koridor membelah cahaya lampu neon. Apa-apaan ini? Tubuh Sari membeku. Wajahnya yang tadinya tersenyum saat berbicara dengan pria itu seketika menegang. Kepalanya menoleh ke arah mulut koridor. Di bawah cahaya lampu neon, siluet 2 orang terlihat. Ibu mertuanya, dan di sampingnya, suaminya. Wajah Sari pucat pasi. Mulutnya setengah terbuka tetapi tidak ada suara yang keluar. Matanya bergerak cepat,
bolak-balik antara ibu mertuanya dan suaminya. Pria yang berdiri di sampingnya merasakan situasi dan mundur setengah langkah, bertanya, "Anda siapa?" Tetapi tidak ada yang menjawab. Ibu mertuanya berjalan menyusuri koridor. Langkahnya cepat, sandalnya menampar lantai, suaranya menggema di ruang sempit itu, berhenti di depan Sari, mata ibu mertuanya menatapnya dari atas ke bawah. Pandangan yang lambat, dingin, dan teliti. "Beresi barang-barangmu, pergi dari rumah." Suaranya rendah tetapi setajam pisau. Tidak bergetar, itu adalah nada suara orang yang mengeluarkan kesimpulan yang sudah dipikirkan matang-matang selama beberapa hari. Lutut Sari terasa lemas. Jika tidak bersandar di dinding, dia pasti sudah ambruk. Budi mendekat perlahan dari belakang ibunya. Wajahnya pucat, bibirnya kering dan pecah-pecah. Kedua tangannya di sisi celananya gemetar, mengepal dan melepas berulang kali, matanya bertemu dengan mata Sari. "Jelaskan." Hanya satu kata, bukan kemarahan, bukan tangisan, melainkan suara orang yang berpegangan pada seutas tali terakhir. "Jelaskan ini kalau kamu bisa. Balikan apa yang kulihat barusan kalau kamu bisa." Itu adalah suara dari seutas benang yang nyaris putus. Sari menatap mata suaminya. Dia harus membuka mulutnya, mengatakan bahwa dia bekerja di sini, membersihkan kamar. Pria itu adalah rekan kerjanya. Satu kalimat itu akan menyelesaikan kesalahpahaman. Bibirnya bergetar. Dia merasa suaranya akan keluar dari tenggorokan. Tepat pada saat itu, napas ibu mertuanya di sampingnya berubah. Ha. 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 Napas pendek dan cepat berulang kali. Dia menarik napas, tetapi dadanya seolah tidak bisa mengembang sepenuhnya. Tangan kanan ibu mertuanya terangkat dan mencengkeram dada kirinya. Jari-jarinya mencengkeram kain mantelnya dengan erat hingga ujungnya memutih. Tangan kirinya meraba-raba udara, sebelum bersandar di dinding. Kakinya goyah. Di kepala Sari, adegan 3 tahun lalu, melintas seperti kilat. Hari ketika ibu mertuanya ambruk di lantai dapur. Wajahnya yang pucat sambil mencengkeram dada. Pemandangan di ranjang UGD dengan masker oksigen. Kata-kata dokter kepada keluarga. Stres yang kuat bisa memicu serangan lagi. Penampilan ibu mertuanya saat ini sama persis seperti saat itu. Sesak napas, tangan gemetar, mencengkeram dada. Gejalanya muncul dalam urutan yang sama seperti 3 tahun lalu. Mulut Sari yang hendak terbuka, terkatup kembali. "Aku harus bicara. Aku harus bicara sekarang. Aku bersih-bersih di sini. Untuk biaya operasi Bapak." Satu kalimat itu akan menyelesaikan semuanya. Tetapi kilat di kepalanya menunjukkan apa yang akan terjadi setelah kalimat itu. Begitu kata biaya operasi Bapak keluar, suaminya akan bertanya, "Ayah kenapa? Operasi apa?" Maka dia harus memberitahukan tentang kanker ayah mertuanya. Di tempat ini, di depan ibu mertuanya yang sedang sesak napas, dia harus mengatakan kepada suaminya bahwa ayahnya menderita kanker. Jika suaminya syok mendengar berita itu, ibu mertuanya juga akan mendengarnya. Dia akan tahu dari reaksi putranya. Atau bahkan sebelum suaminya bereaksi, berita itu bisa sampai ke telinga ibu mertuanya. Di koridor sempit ini, rahasia tidak akan bisa dijaga. Begitu ibu mertuanya mengetahui kanker suaminya, UGD 3 tahun lalu bisa terulang kembali. Dalam kondisi seperti ini, di saat sedang sesak napas, jika ditambah dengan syok bahwa suaminya menderita kanker. Di kepala Sari, 2 adegan diputar secara bersamaan. Kata kanker yang tercetak di surat keterangan rumah sakit, dan wajah pucat ibu mertuanya di ranjang UGD 3 tahun lalu. 2 adegan itu tumpang tindih dan mencekik leher Sari. "Tidak sekarang. Jika aku membuka mulut di sini, rahasia ayah mertuaku akan terbongkar, ibu mertuaku akan ambruk, semuanya akan hancur." Mulut Sari terkatup rapat. Tanpa bisa berkata apa-apa, pandangannya jatuh ke lantai. Budi masih menunggu. Menunggu jawaban atas satu kata yang dia lontarkan. "Jelaskan." 1 detik berlalu, 2 detik, 3 detik. Suara dengungan lampu neon koridor mengisi keheningan. Sari akhirnya membuka mulutnya. "Aku tidak bisa jelaskan sekarang." Hanya itu. Tidak ada penjelasan mengapa tidak bisa, apa yang tidak bisa, atau penjelasan apapun. Hanya 5 kata itu yang keluar. Lalu mulutnya kembali tertutup. Mata Budi bergetar hebat. Rasanya seperti mendengar suara seutas tali terakhir yang putus. Dia menunggu penjelasan,
tetapi yang didapatnya adalah penolakan. Aku tidak bisa jelaskan sekarang. Di telinga Budi, kata-kata itu terdengar seperti pengakuan. Karena tidak ada yang bisa dikatakan, dia bilang tidak bisa. Karena tidak ada alibi, dia diam. Ibu mertuanya melepaskan tangannya dari dinding dan maju selangkah. Napasnya masih terengah-engah, tetapi suaranya jelas. Kalau tidak bisa menjelaskan, berarti selesai. Beresi barang-barangmu dan pergi. Sari tidak bisa mengangkat kepalanya. Pola ubin di lantai koridor tampak kabur. Air mata menggenang di matanya, tetapi dia menggertakkan giginya agar tidak jatuh. Menangis hanya akan membuatnya terlihat lebih menyedihkan. Di depan ibu mertuanya, di depan suaminya, di tengah koridor hotel ini, dia tidak bisa menunjukkan tangisannya. Budi membalikkan badan. Dia tidak lagi menatap Sari, dia memapah lengan ibunya dan berjalan keluar koridor. Langkah ibu mertuanya tidak stabil, tetapi dia berjalan selangkah demi selangkah sambil berpegangan pada lengan putranya. Pintu besi terbuka, dan punggung mereka berdua menghilang di baliknya. Brak. Suara pintu yang dibanting menggema di koridor sekali, lalu mereda. Sari berdiri sendirian di tengah koridor. Suara dengungan lampu neon, suara kipas angin dari salah satu kamar, dan napasnya sendiri. Hanya itu. Kakinya lemas, dan dia perlahan merosot ke lantai sambil bersandar di dinding. Punggungnya bersandar di dinding, pantatnya menyentuh lantai koridor yang dingin. Dia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Air mata yang ditahannya mengalir di antara jari-jarinya. Dia tidak bersuara. Hanya bahunya yang bergetar pelan, tetapi isak tangis tidak keluar. Dia tidak bisa mengatakannya. Jika dia mengatakannya, ibu mertuanya akan ambruk, rahasia ayah mertuanya akan terbongkar, dan seluruh keluarga ini akan hancur. Jadi dia diam, dan karena diam, dia diusir. Tidak ada pilihan yang benar. Persimpangan jalan di mana apapun yang dipilih akan membuat seseorang hancur, dan Sari memilih jalan di mana dirinya yang hancur. Di bawah lampu neon koridor hotel, Sari duduk bersandar di dinding untuk waktu yang sangat lama. Saat Budi membuka pintu depan, rumah itu gelap. Ruang tamu gelap, TV juga mati. Saat dia masuk sambil memapah ibunya, cahaya terlihat dari kamar putri di ujung koridor. Pintunya terbuka selebar telapak tangan. Budi berhenti di depan kamar putri, dia bisa melihat ke dalam melalui celah pintu. Putri sedang duduk di atas tempat tidur. Dia tidak tidur. Lututnya ditekuk, dagunya diletakkan di atasnya, menatap ke arah pintu kamar. Dia pasti sedang menunggu ibunya yang keluar pukul 9. Dia mungkin berencana untuk memejamkan mata begitu mendengar suara ibunya pulang, tetapi yang membuka pintu dan masuk bukanlah ibunya, melainkan ayahnya. Mata Putri dan Budi bertemu. Ayah. Suara kecil dari anak yang sudah lama menunggu tanpa tidur. Budi mendorong pintu, masuk, dan berjongkok di depan Putri sambil menaikkan selimutnya. Ibu pulangnya agak malam. Kamu tidur duluan saja. Putri menatap wajah ayahnya. Mata anak 11 tahun bisa membaca lebih banyak dari yang diperkirakan. Dia tahu ekspresi ayahnya aneh. Dan ayahnya pulang lebih dulu sementara ibunya belum kembali. Tetapi anak itu tidak bertanya lebih lanjut dan mengangguk sambil masuk ke dalam selimut. Budi mematikan lampu kamar dan menutup pintu. Dia sedikit membuka pintu kamar utama. Dewi sedang tidur lelap sambil memeluk boneka beruangnya. Anak ini tidak tahu apa-apa. Berada di alam mimpi. Saat kembali ke ruang tamu, ibunya sedang duduk di ujung sofa. Masih mengenakan mantel dengan tas di pangkuannya. Sesak napasnya sudah berhenti, tetapi wajahnya masih pucat. Budi mengambilkan segelas air dan meletakkannya di depan ibunya. Ibunya memegang gelas itu dengan kedua tangan, menatapnya lama, lalu membuka suara. Kamu melakukan hal yang benar. Budi menatap ibunya. Hal seperti itu tidak boleh dibiarkan. Kalau bukan karena ibu, kamu mungkin tidak akan pernah tahu seumur hidupmu. Suaranya tegas tetapi terdengar lemah. Meskipun berkata melakukan hal yang benar, pandangannya tidak fokus, berkelana antara lantai dan dinding. Budi tidak menjawab, dia menarik kursi meja makan, duduk, dan menundukkan kepalanya di atas lengannya. Pemandangan itu kembali terlintas di benaknya. Istrinya keluar dari kamar hotel bersama seorang pria. Bahu mereka bersentuhan. Mereka tertawa. Lengannya ditepuk. Dan 5 kata yang dia dapatkan sebagai jawaban.
Aku tidak bisa jelaskan sekarang. Kenapa tidak bisa? Kalau memang tidak bersalah, jelaskan saja. Tapi kenapa diam? Pikiran bahwa mungkin dia bukan tidak mau menjelaskan, tetapi tidak bisa, sempat terlintas, tetapi langsung terpental oleh kata Hotel Melati dan wajah pria itu. Ibunya tidak beranjak dari sofa. Ibu akan tunggu di sini. Budi mengangkat kepalanya. Kita tidak bisa membiarkannya masuk kalau dia pulang. Kata-kata Bu, sudah di ujung lidah, tetapi tidak bisa keluar. Tatapan ibunya sekeras batu. Budi menempelkan dahinya di meja dan memejamkan mata. Ibunya bersandar di sofa, menatap ke arah pintu depan. Hanya detak jarum jam dinding yang mengisi kegelapan. Pukul 11 lewat, mendekati pukul 12. Terdengar suara tombol kata sandi ditekan dari luar pintu. Ibunya langsung bangkit dari sofa. Lebih cepat dari Budi. Dia berjalan tergesa-gesa ke arah pintu, dan sebelum pintu itu terbuka, dia menariknya dengan kuat dari dalam. Sari berdiri di sana, kepalanya sedikit tertunduk. Dia telah menyelesaikan sisa pekerjaannya di hotel dan pulang. Bahkan setelah ibu dan suaminya pergi, Sari tidak bisa berhenti, karena dia butuh uang. Ada noda deterjen di punggung tangannya, dan matanya bengkak kemerahan. Sari mengangkat kepalanya. Ibu mertuanya berdiri di dalam. Jangan harap bisa masuk, suaranya rendah tetapi tajam. Ibu mertuanya memegang kusen pintu dengan satu tangan, menghalangi jalan Sari. Anak-anak sudah tidur. Aku tidak mau teriak-teriak, jadi pulanglah dengan tenang. Mulut Sari bergerak. Bu, kata pertamanya keluar, tetapi tidak ada kelanjutannya. Saat menatap mata ibu mertuanya, tenggorokannya tercekat. Pemandangan di koridor hotel, saat beliau mencengkeram dada dan sesak napas, kembali terlintas. Jika dia menceritakan tentang ayah mertuanya di sini, hal yang sama bisa terjadi lagi. Sari diam. Jangan pernah berpikir untuk masuk ke rumah ini lagi. Pintu pun ditutup. Terdengar suara kunci otomatis berbunyi klik dari dalam. Sari berdiri di depan pintu yang tertutup, kekuatan di jari-jarinya yang memegang tali tas hilang, dan tas itu melorot dari bahunya, tersangkut di sikunya. Di bawah cahaya lampu neon koridor yang pucat, Sari berdiri sendirian. Ini rumahnya. Di depan rumahnya sendiri, tempat anak-anaknya tidur, pintu itu terkunci. 3 hari telah berlalu sejak Sari diusir. Selama 3 hari itu, Budi berusaha bersikap seperti biasa di depan anak-anak. Pagi hari dia mengantar Dewi ke TK, dan saat Putri pulang sekolah, dia menyiapkan makan malam. Pekerjaan yang belum pernah dilakukannya. Saat merebus mie instan, mie-nya menjadi lembek. Saat membuat telur dadar gulung, wajahnya gosong. Saat Dewi berkata, "Aku tidak suka ini," dan meletakkan sendoknya, dia tidak tahu harus memasak apa lagi. Putri tidak bertanya apa-apa. Meskipun ibunya sudah 3 hari tidak ada di rumah, dia tidak pernah bertanya kenapa tidak pulang. Sebaliknya, dia diam-diam memakan telur dadar gosong buatan ayahnya, menyuapi Dewi, dan membawa piring-piring kotor ke wastafel. Budi bisa melihat bahwa anak 11 tahun itu melakukan yang terbaik yang dia bisa, tetapi kata terima kasih tidak bisa keluar dari mulutnya. Dia takut jika membuka mulut, hal lain yang akan keluar lebih dulu. Di malam hari, setelah menidurkan kedua anaknya, dia duduk di meja makan. Dia menatap ponselnya, meletakkannya, lalu menatapnya lagi berulang kali. Dia bimbang puluhan kali, haruskah menelepon Sari atau tidak. Setiap kali teringat adegan di koridor hotel, jari-jarinya kaku. Setiap kali 5 kata istrinya terngiang di telinganya, dadanya terasa sesak. Aku tidak bisa jelaskan sekarang. Selama 3 malam, dia tidak bisa tidur tanpa mengetahui arti kata-kata itu. Keesokan siangnya, ponsel Budi berdering. Ponselnya bergetar di atas meja kantor. Nomor tidak dikenal, tetapi kode areanya sama dengan area rumah sakit besar. Budi menjawabnya tanpa berpikir panjang. Dengan wali Bapak Ananto, Ananto adalah nama ayahnya. Tangan Budi yang memegang ponsel berhenti sejenak. Iya, saya putranya. Dokumen praoperasi atas nama wali belum kami terima. Jadwal operasi sudah ditentukan, tetapi jika dokumennya belum masuk, proses operasi bisa terhambat. Mata Budi bergetar hebat. Operasi? Operasi apa? Di seberang telepon, hening sejenak. Kami menghubungi terkait operasi Bapak,
Wali pasien yang seharusnya mengurus dokumen, akhir-akhir ini tidak bisa dihubungi. Jantung Budi melompat. Operasi ayah, dokumen wali, tidak bisa dihubungi akhir-akhir ini. Kata-kata itu berbenturan di kepalanya, tidak bisa menemukan tempatnya. Sebentar. Ayah saya operasi apa? Hening panjang. Terasa kebingungan dari pihak perawat. Apakah Anda belum diberitahu? Menurut catatan medis, yang menjadi wali adalah menantu Bapak, jadi kami selama ini menghubungi beliau. Menantu? Dua kata itu menusuk telinga Budi. Walinya adalah menantunya. Sari adalah wali operasi ayahnya. Menantu saya? Iya. Konsultasi operasi juga dengan beliau, jadwal pemeriksaan juga beliau yang atur. Tetapi beberapa hari ini teleponnya tidak aktif. Sesuatu yang dingin mengalir di punggung Budi. Tangannya yang memegang ponsel menegang hingga urat-urat di punggung tangannya menonjol. Ayah saya sakit apa? Kenapa harus dioperasi? Perawat itu ragu sejenak, lalu berkata dengan hati-hati. Ini adalah informasi yang memerlukan verifikasi wali, jadi kami tidak bisa memberikan detail melalui telepon. Jika Anda bisa datang, dokter yang menangani akan menjelaskannya. Budi langsung bangkit begitu telepon ditutup. Dia hanya mengatakan ada urusan mendesak kepada atasannya dan keluar dari kantor. Selama perjalanan ke rumah sakit, tangannya yang memegang kemudi gemetar. Tiba di rumah sakit, dia menyebutkan nama ayahnya di loket pendaftaran. Dia menunjukkan KTP dan mengatakan bahwa dia adalah putranya, lalu petugas mengarahkannya ke poliklinik. Waktu 10 menit menunggu di kursi depan ruang praktik terasa seperti 1 jam. Namanya dipanggil. Dia membuka pintu dan duduk di depan dokter. Dokter memutar monitor ke arahnya dan membuka suara. Ayah Anda didiagnosis menderita kanker. Kanker. Satu kata itu membelah udara di ruang praktik. Kepala Budi kosong. Meskipun duduk di kursi, dia tidak merasakan tubuhnya ada di mana. Mulut dokter bergerak, gambar hasil pemeriksaan muncul di monitor, tetapi tidak ada yang masuk ke matanya. Sekitar 1,5 bulan yang lalu, menantu Bapak datang sebagai wali. Saat itu kami membahas jadwal operasi, dan jadwal pemeriksaan lanjutan juga diatur oleh beliau. 1,5 bulan yang lalu. Di kepala Budi, waktu berputar mundur, 1,5 bulan yang lalu adalah saat Sari mulai pergi ke hotel setiap malam. Pembayaran uang muka biaya operasi juga sudah masuk sebagian atas nama menantu Bapak. Mata Budi bergetar hebat. Uang muka biaya operasi? Sari yang membayarnya? Dengan uang hasil kerjanya setiap malam di hotel itu. Potongan-potongan puzzle mulai menemukan tempatnya di kepala Budi. Satu persatu, seperti menyusun puzzle. Sari pergi di malam hari untuk mencari uang biaya operasi ayahnya. Dia bekerja membersihkan kamar di hotel karena hanya itu pekerjaan malam yang bisa memberikan uang tunai. Dia pergi pukul 9 dan pulang pukul 12 karena harus menyesuaikan dengan waktu anak-anak tidur dan sebelum Budi pulang. Dia tidak memberitahu Budi karena tahu Budi akan hancur jika mengetahui kanker ayahnya dan karena jantung ibunya tidak akan kuat. Dia tidak bisa menjelaskan di koridor hotel karena tidak mungkin menceritakan kanker ayah mertuanya di depan ibu mertuanya yang sedang sesak napas. Aku tidak bisa jelaskan sekarang. Arti 5 kata itu kini terbentang di depan matanya. Dia bukan tidak mau menjelaskan. Dia diam karena jika menjelaskan, ibu mertuanya akan ambruk, rahasia ayah mertuanya akan terbongkar. Dan seluruh keluarga akan hancur. Dia memilih untuk diusir agar bisa melindungi yang lain. Pandangan Budi kabur. Duduk di kursi ruang praktik, dia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Sesuatu yang panas mengalir di antara jari-jarinya. Dia menggertakkan giginya agar tidak bersuara, tetapi bahunya bergetar hebat sekali, dan dia tidak bisa menghentikan dagunya yang gemetar. Dokter menunggu dengan tenang, di kepala Budi, adegan-adegan bermunculan. Istrinya yang setiap malam mengikat tali sepatu dan keluar pintu. Suaranya yang meminta Putri untuk menjaga Dewi. Punggung tangannya yang penuh noda deterjen saat menyiapkan sarapan, setelah hanya tidur beberapa jam di lantai ruang tamu. Bayangan hitam di bawah matanya yang semakin pekat. Semua itu adalah malam-malam untuk menyelamatkan ayahnya, dan dia tidak tahu. Meskipun berada tepat di sampingnya. Budi keluar dari ruang praktik dan terduduk di bangku koridor rumah sakit. Dia meletakkan lengannya di atas lutut dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Suara langkah kaki orang yang lalu lalang terdengar jauh,
Hanya suara dengungan lampu neon di langit-langit yang terasa dekat. 3 hari yang lalu, di depan pintu rumahnya sendiri, yang mengusir istrinya adalah ibunya. Tetapi yang tidak mencegahnya adalah dirinya sendiri. Saat istrinya berdiri di depan pintu yang terkunci, dia hanya diam tertunduk di meja makan. Dia hanya terus bertanya kenapa tidak bisa? Kepada istrinya yang tidak bisa menjelaskan, tanpa pernah sekalipun mencoba memikirkan alasannya. Selama itu, istrinya mungkin menghabiskan malam sendirian di rumah orang tuanya. Budi mengeluarkan ponselnya. Dia menekan nomor sari. Nada sambung berbunyi. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Tidak diangkat. Setelah nada sambung kelima, telepon beralih ke pesan suara. Budi meletakkan ponselnya di pangkuan dan duduk diam di bangku koridor rumah sakit untuk waktu yang sangat lama. Budi bangkit dari bangku koridor rumah sakit dan masuk ke mobil. Meskipun sudah memegang kemudi, dia tidak langsung menyalakan mesin. Kepalanya tahu kemana harus pergi, tetapi tubuhnya tidak mau bergerak. Haruskah dia pergi ke Sari lebih dulu, atau menemui ayahnya? Dia kembali mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor Sari. Nada sambung yang panjang, lalu kembali beralih ke pesan suara. Dia menyalakan mesin. Mobil keluar dari area parkir rumah sakit. Tempat yang dituju Budi adalah rumah orang tuanya. Saat dia menekan kata sandi dan membuka pintu, ayahnya sedang duduk di ruang tamu. Beliau sedang menonton TV, tetapi begitu melihat wajah putranya, beliau meletakkan remote. Tatapannya berubah seolah menyadari sesuatu setelah melihat ekspresi Budi. Ibunya ada di dapur. Sedang mencuci piring, tetapi begitu putranya masuk, beliau mengeringkan tangannya di celemek dan keluar. Tumben? Kantornya bagaimana? Budi tidak menjawab ibunya. Pandangannya terpaku pada ayahnya, berdiri di tengah ruang tamu. Mulutnya terbuka, tetapi kata pertama tidak langsung keluar. Tenggorokannya kering. Setelah menelan ludah sekali, suara serak akhirnya keluar. Ayah, tadi ada telepon dari rumah sakit. Tangan ayahnya berhenti di atas sandaran tangan sofa. Katanya dokumen wali belum masuk. Jadwal operasi sudah ada. Tapi dokumennya belum diserahkan. Ibunya maju selangkah dari pintu dapur, bertanya. Operasi apa? Siapa yang operasi? Budi tidak menatap ibunya. Dia hanya menatap ayahnya. Aku sudah ke rumah sakit. Aku sudah dengar semuanya dari dokter. Wajah ayahnya perlahan menegang. Kekuatan di tangannya yang memegang remote hilang, dan remote itu jatuh ke atas bantal sofa. Bibirnya bergerak sekali tetapi tidak ada suara yang keluar. Ibunya masuk ke ruang tamu, ekspresinya menunjukkan bahwa dia merasakan ada yang tidak beres dengan suasana di antara Budi dan ayahnya. Matanya bolak-balik menatap Budi dan ayahnya. Ada apa ini? Siapa yang mau dioperasi? Budi membuka mulutnya. Ayah sakit kanker. Satu kata itu jatuh di tengah ruang tamu. Tubuh ibunya menegang. Dengan tangan yang masih basah tergantung di udara, kedua lengannya membeku. Mulutnya setengah terbuka, bahkan suara napasnya tidak terdengar. Pupil matanya bergerak cepat dari putranya ke suaminya, lalu kembali lagi. Apa katamu? Suara ibunya bergetar pelan. Ayahnya perlahan bangkit dari sofa. Beliau harus berpegangan pada sandaran tangan untuk berdiri, seolah kesulitan. Beliau berbalik menghadap istrinya. Di antara kerutan yang dalam, sudut matanya memerah. Aku kena kanker. Suara ayahnya rendah, tetapi jelas. Suara orang yang meletakkan beban yang selama ini disembunyikannya. Lutut ibunya tertekuk. Kekuatan di kedua kakinya hilang, dan beliau ambruk di tempat. Kedua tangannya yang mencengkeram celemek memutih, dan dari mulutnya hanya keluar suara ah. Kamu bilang apa? Sejak kapan? Sudah lebih dari 2 bulan. Mata ibunya terbelalak. 2 bulan kamu sembunyikan dariku? Suaranya keluar dengan serak. Getaran kemarahan dan syok yang tidak bisa dibedakan. Ayahnya perlahan duduk di depan ibunya, berlutut di lantai ruang tamu, menatap mata istrinya. Kalau aku bilang, aku takut jantungmu kambuh lagi. Makanya aku tidak bilang. Mulut ibunya terkatup. Mendengar kata jantung, tangan kirinya secara refleks terangkat dan menekan dadanya. Ingatan saat ambruk di lantai dapur 3 tahun lalu seolah hidup kembali. Ayahnya melanjutkan. Aku memberitahu Sari. Pandangan ibunya terpaku pada suaminya.
Sari yang membawaku ke rumah sakit, mengatur jadwal pemeriksaan, dan konsultasi operasi. Dokumen wali juga dia yang urus. Budi mendengarkan dari samping, meskipun isinya sama dengan yang didengarnya dari dokter, mendengarnya langsung dari mulut ayahnya terasa berbeda. Biaya operasi juga dia yang siapkan. Suara ayahnya tercekat sekali, setelah batuk sekali seolah ada yang mengganjal di tenggorokan, barulah kalimat berikutnya keluar. Dia bekerja setiap malam untuk itu. Untuk biaya operasiku, wajah ibunya pucat pasi. Menantu yang pergi setiap malam, menantu yang masuk ke hotel, menantu yang keluar dari kamar bersama seorang pria. Semua adegan itu tumpang tindih dengan kata-kata suaminya. Menantunya pergi di malam hari bukan untuk bertemu pria lain, tetapi untuk menyelamatkan nyawa ayah mertuanya. Ayahnya menambahkan satu kalimat lagi. Aku yang menyuruhnya diam. Jangan bilang ke kamu, jangan bilang ke Budi juga yang sedang kerja siang malam. Karena jantungmu. Karena jantungmu. Mendengar kata-kata itu, air mata ibunya tumpah. Tanpa suara, air mata mengalir deras di pipinya, menetes dari dagunya. Tangannya yang mencengkeram celemek tidak lepas. Alasan menantunya diam di koridor hotel kini terlihat jelas. Malam itu, saat ibunya mulai sesak napas, Sari berhenti bicara. Dia tahu jika menceritakan kanker ayah mertuanya, jantung ibu mertuanya tidak akan kuat. Dia tidak bisa mengatakan hal itu di depan ibu mertuanya yang sedang sesak napas di koridor hotel. Karena itu dia berkata, "Aku tidak bisa jelaskan sekarang." Dia bukan tidak mau menjelaskan. Tetapi dia diam untuk melindungi ibu mertuanya. Ibunya, yang terduduk di lantai, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar, tangisnya pecah. Dirinya yang berteriak berisi barang-barangmu dan pergi di koridor hotel. Dirinya yang menghalangi pintu depan dan melarangnya masuk. Dirinya yang menuduhnya mencoreng nama baik keluarga, merasa bebas, dan berkeliaran di malam hari. Semua itu kembali dan menghantam dadanya. Menantunya, setelah menidurkan anak-anak, pergi ke hotel setiap malam untuk membersihkan kamar. Untuk mencari uang agar ayah mertuanya bisa dioperasi. Untuk melindungi jantung ibu mertuanya, dia diam, dan sebagai imbalannya, dia diusir dari rumahnya sendiri. Tangisan ibunya memenuhi ruang tamu. Budi berdiri di samping sofa tanpa berkata apa-apa. Ibunya yang terduduk di lantai, ayahnya yang berlutut di hadapannya. Pemandangan keduanya kabur. Matanya dipenuhi air mata, pandangannya buram. Ayahnya memegang tangan istrinya yang duduk di lantai. Tangan yang keriput itu gemetar. "Maafkan aku. Semua ini salahku karena menyembunyikannya." Ibunya tidak bisa menjawab. Di sela-sela tangisnya, napasnya mulai sesak, tetapi berbeda dari 3 tahun lalu. Ini bukan serangan panik, melainkan tangisan. Yang meledak bukanlah kemarahan, melainkan penyesalan. Ruang tamu itu penuh dengan suara tangis. Suara rendah ayahnya dan isak tangis ibunya bercampur, membentur dinding, dan kembali. Budi tidak tahan berada di sana. Dia berjalan ke pintu depan dan memakai sepatunya. Sebelum membuka pintu, dia menoleh sekali. Dia melihat punggung kedua orang tuanya yang duduk berdampingan di lantai ruang tamu. Ayahnya perlahan mengelus punggung ibunya. Budi menutup pintu dan keluar. Ada tempat yang harus dia tuju. Begitu keluar dari pintu depan rumah orang tuanya, Budi berkata kepada ibunya, "Bu, ayo kita pergi." Ibunya, dengan mata bengkak, menatap putranya. Dia tidak bertanya kemana. Dia tahu kemana mereka harus pergi. Dia mengambil mantelnya dan keluar. Mereka masuk ke mobil. Budi di kursi pengemudi, ibunya di kursi penumpang. Selama perjalanan, tidak ada percakapan di dalam mobil. Radio pun tidak dinyalakan. Hanya suara ban di aspal. Suara lampu sein yang berdetak. Itu saja. Ibunya meletakkan kedua tangannya dengan rapi di atas pangkuan. Tangan orang yang baru saja menangis di lantai ruang tamu itu masih gemetar pelan. Biasanya dia akan banyak mengomentari cara Budi menyetir, tetapi tatapannya yang menembus kaca depan seolah berada di tempat yang jauh. Rumah orang tua Sari adalah sebuah flat tua di lantai 3 di pinggir kota, karena tidak ada tempat parkir. Mereka memarkir mobil di mulut gang. Budi turun lebih dulu dan membukakan pintu untuk ibunya. Saat ibunya turun, kakinya tersandung dan hampir jatuh. Budi menopang lengannya. Mereka menaiki tangga.
Ibunya berpegangan pada pegangan tangga besi yang catnya sudah mengelupas, naik satu persatu. Di ujung koridor lantai 3, ada pintu rumah orang tua Sari. Budi menekan bel. Terdengar suara sandal diseret dari dalam. Pintu terbuka. Ibu Sari berdiri di sana, melihat dua orang di depan pintu, ekspresinya menegang. Saat matanya bertemu dengan mata ibu mertua Sari, mulut ibu Sari sedikit terbuka lalu tertutup kembali. "Sari ada?" tanya Budi. Ibu Sari menatap wajah Budi selama 2 atau 3 detik. Lalu mengangguk dan mempersilahkan mereka masuk. Ruang tamunya sempit. Dindingnya di beberapa tempat menggelembung, dan di atas sofa tua, ada selimut yang terlipat. Sekilas terlihat jelas bahwa Sari tidur di sana. Pintu kamar kecil di seberang ruang tamu terbuka. Sari sedang duduk di lantai kamar. Bersandar di dinding, lututnya ditekuk, menatap ponselnya. Mendengar suara dari pintu depan, dia menoleh. Budi adalah yang pertama kali terlihat. Lalu di belakangnya, ibu mertuanya. Ponsel di tangan Sari terlepas dan jatuh ke lantai. Layarnya menghadap ke atas, berhenti dengan suara tak. Dalam beberapa hari, wajahnya sangat berubah. Pipinya tirus, tulang pipinya menonjol, dan bayangan hitam di bawah matanya hampir seperti memar. Sari perlahan berdiri. Saat melepaskan punggungnya dari dinding, kakinya terlihat tidak stabil. Dia maju selangkah ke ruang tamu, lalu berhenti saat melihat wajah ibu mertuanya. Mata ibu mertuanya bengkak kemerahan. Wajah yang jelas habis menangis. Posturnya tidak lagi tegap dan angkuh seperti biasanya. Bahunya turun, dan tangannya yang memegang mantel gemetar. Ibu mertuanya menatap Sari. Pandangan mereka bertemu selama 3 atau 4 detik. Meskipun ada 5 orang di ruang tamu yang sempit itu, hanya suara napas yang terdengar. Ibu Sari menyingkir ke arah dapur, memberikan ruang. Mulut ibu mertuanya terbuka. Suara tidak langsung keluar. Bibirnya bergetar. Terlihat jelas ada sesuatu yang ingin keluar dari tenggorokannya, tetapi kata pertama tidak terbentuk. Orang yang seumur hidupnya tidak pernah menundukkan kepala di depan menantunya. Orang yang hidup selama 50 tahun di balik baju zirah bernama gengsi. Untuk melepaskan baju zirah itu, tidak cukup hanya dengan satu kata, tetapi dibutuhkan seluruh tubuhnya. Lutut ibu mertuanya tertekuk, perlahan, dan sepenuhnya, kedua lututnya turun ke lantai ruang tamu, terdengar suara bruk yang tumpul menggema di ruang tamu yang sempit. Ujung mantelnya menyebar di lantai, dan kedua tangannya yang semula di atas paha, terlepas tanpa daya dan menopang lantai. Mata Sari bergetar hebat. Secara refleks dia maju selangkah, memanggil, "Bu." Tetapi ibu mertuanya menggelengkan kepala. Dari mulut ibu mertuanya, keluar suara serak. "Aku yang mengusirmu." Setelah satu kalimat itu, bahu ibu mertuanya bergetar hebat sekali. "Aku tidak tahu kamu bekerja sekeras itu setiap malam. Aku menuduhmu pergi ke hotel, melakukan hal yang tidak baik." Suaranya tercekat. Terdengar suara menelan ludah, dan saat mulutnya kembali terbuka, setiap suku kata keluar dengan serak seolah hancur. "Padahal kamu pergi untuk menyelamatkan ayah. Kamu tidak bisa bicara karena khawatir dengan jantungku. Dan aku? Tanpa tahu apa-apa." Kepala ibu mertuanya tertunduk. Dahinya turun ke arah lantai. Tubuhnya membungkuk, hampir bersujud di lantai ruang tamu. "Aku yang menyuruhmu pergi di depan pintu rumahku sendiri. Aku tidak membiarkanmu masuk ke rumah tempat anak-anakmu tidur." Tangisan ibu mertuanya pecah. Dia mencoba menahannya, tetapi tidak bisa. Kedua tangannya yang menopang lantai gemetar, dan bahunya terus bergetar saat isak tangis tumpah ruah. Sari berdiri di depan ibu mertuanya, tidak bisa bergerak. Bibirnya digigit erat, dagunya bergetar pelan. Air mata menggenang di matanya, tetapi dia menengadah ke langit-langit agar tidak jatuh. Sia-sia. Begitu dia menunduk, 2 aliran air mata mengalir di pipinya. Sari perlahan berlutut, duduk di depan ibu mertuanya. Suaranya tenang, meskipun bergetar, terasa jelas dia menahan dagunya agar tidak hancur. "Aku tidak bisa bilang, karena takut ibu kenapa-kenapa." Satu kalimat itu memenuhi ruang tamu yang sempit. Di koridor hotel, saat melihat ibu memegangi dada, aku teringat UGD 3 tahun lalu. Aku takut apa yang akan terjadi pada ibu kalau aku menceritakan tentang bapak di sana.
Suara Sari tercekat sekali. Setelah menarik napas, barulah kalimat berikutnya keluar. Lebih baik aku diusir, daripada terjadi sesuatu pada ibu. Tangisan ibu mertuanya semakin kencang. Tersungkur di lantai, bahunya bergetar tak terkendali. Fakta bahwa menantunya diam untuk melindunginya, bahwa dia memilih untuk diusir demi jantungnya, mengguncang lubuk hati ibu mertuanya hingga ke akarnya. Budi berlutut di samping mereka berdua. Dia memegang tangan Sari, tangan istrinya yang sudah beberapa hari tidak disentuhnya. Masih ada sisa noda deterjen tipis di punggung tangannya, dan jari-jarinya terasa kasar. Tangan Budi gemetar. Sambil menggenggam tangan istrinya, dia membuka mulut. Seharusnya aku yang mencegah. Suaranya serak. Di depan pintu, saat ibu menyuruhmu pergi, seharusnya aku keluar dan mencegahnya. Kepala Budi tertunduk. Sambil memegang tangan Sari, dahinya turun. Maaf. Satu kata itu jatuh. Singkat, tetapi beban di dalamnya tidaklah singkat. Penyesalan karena tidak mengetahui beban yang dipikul istrinya meskipun berada di sampingnya. Rasa malu pada diri sendiri karena hanya bertanya kenapa tidak bisa. Kepada istrinya yang tidak bisa menjelaskan. Dan penyesalan atas malam di mana dia hanya duduk diam mendengar suara pintu dikunci di depan pintu rumahnya. Semua itu terkandung dalam satu kata itu. Sari memegang tangan suaminya. Tidak mencengkeramnya erat, hanya memegangnya dengan tenang. Sebagai jawaban, jari-jarinya sedikit menekan lalu melepas. Itulah jawabannya. Ibu mertuanya perlahan mengangkat tubuhnya dari lantai. Matanya merah karena bengkak, dan jejak air mata di pipinya belum kering. Dia menatap Sari. Ini adalah pertama kalinya sejak menikah dia menatap lurus wajah menantunya. Bukan dari atas, tetapi dari ketinggian yang sama, sambil berlutut. Pulanglah. Satu kata itu keluar dengan susah payah dari mulut ibu mertuanya. Pulanglah ke rumah. Air mata Sari kembali mengalir. Tanpa suara, menetes dari dagunya. Di lantai ruang tamu rumah orang tuanya yang sederhana, 3 orang duduk berlutut berdampingan. Isak tangis ibu mertuanya, napas serak suaminya, dan air mata diam Sari bercampur, memenuhi ruangan kecil itu. Di arah dapur, Ibu Sari berdiri membelakangi mereka. Bahunya bergetar pelan, tetapi dia tidak menoleh. Dia tahu dia akan menangis jika menoleh. Setelah beberapa saat, Sari yang pertama kali berdiri, dia melipat selimut yang terlipat di sofa dan mengambil tasnya dari kamar. Resleting tasnya terbuka, terlihat beberapa potong pakaian. Tas yang sama seperti malam ketika dia diusir dari depan pintu rumahnya. Sari mendekati ibunya dan memeluknya dari belakang. Bu, aku pergi ya. Ibu Sari memegang lengan putrinya dengan kedua tangan dan mengangguk sekali. Masih membelakangi, karena takut akan menangis jika berbalik. Langkah Sari saat keluar pintu berbeda dari beberapa hari yang lalu. Saat itu, langkahnya adalah langkah orang yang diusir. Sekarang, langkahnya adalah langkah orang yang pulang. Suara langkah kaki 3 orang yang menuruni tangga menggema di dinding flat tua itu. Ibu mertuanya berjalan setengah langkah di belakang Sari. Tanpa berpegangan pada lengan putranya, dia mengikuti menantunya turun satu persatu. Di depan mobil yang diparkir di mulut gang, Budi membuka pintu belakang. Sari masuk, lalu ibu mertuanya. Budi duduk di kursi pengemudi dan menyalakan mesin. Mobil keluar dari gang, mereka sedang dalam perjalanan pulang. Operasi ayah mertuanya dijadwalkan 10 hari kemudian. Sehari sebelum operasi, keluarga berkumpul di kamar rumah sakit. Ayah mertuanya berbaring di tempat tidur, ibu mertuanya duduk di kursi samping sambil mengupas jeruk. Budi berdiri di dekat jendela, dan Sari sedang merapikan dokumen di meja kecil di ujung tempat tidur. Ayah mertuanya, sambil menatap langit-langit, membuka suara, semuanya kumpul, ya? Tidak ada yang menjawab. Ibu mertuanya berhenti mengupas jeruk, melirik suaminya sejenak, lalu kembali menatap jeruknya. Suasana di kamar rumah sakit itu berbeda dari 10 hari yang lalu. Sesuatu yang tajam telah hilang, digantikan oleh kehati-hatian. Ada beban baru dalam cara mereka memperlakukan satu sama lain, dalam sentuhan dan ucapan mereka. Ibu mertuanya menyodorkan sepotong jeruk yang sudah dikupas ke arah Sari. Makan ini? Hanya 2 kata. Sari mengangkat kepalanya dan menatap ibu mertuanya. Ibu mertuanya tidak mengalihkan pandangannya, tetap menyodorkan piring jeruk.
Sari menerima jeruk itu sambil berkata, "Terima kasih, Bu." Sudut bibir ibu mertuanya sedikit terangkat, lalu turun lagi. Terlalu kecil untuk disebut senyuman, tetapi itu adalah ekspresi yang tidak ada 10 hari yang lalu. Operasi berlangsung selama 5 jam. 3 orang duduk berdampingan di kursi di koridor depan ruang operasi. Budi di tengah, di sebelah kirinya ibu mertuanya, di sebelah kanannya Sari. Selama 5 jam itu, hampir tidak ada percakapan. Ibu mertuanya sekali pergi ke kamar mandi, Budi membeli 3 cangkir kopi dari mesin penjual otomatis, dan Sari hanya duduk diam dengan kedua tangan di pangkuan, menatap pintu ruang operasi. Memasuki jam keempat, tangan ibu mertuanya terangkat dan menekan dada kirinya. Budi yang pertama kali menyadarinya. Dia hendak bertanya, "Bu, tidak apa-apa," tetapi Sari lebih cepat. Dia mengeluarkan botol air dari tasnya dan memberikannya kepada ibu mertuanya. "Bu, minum air." Pelan-pelan saja. Ibu mertuanya menerima botol air itu. Tangan Sari dan tangan ibu mertuanya bertemu sejenak di atas botol. Ibu mertuanya mengangguk. Tidak ada kata-kata, tetapi anggukan itu mengandung ucapan terima kasih. Saat pintu ruang operasi terbuka, dokter keluar dan memanggil Wali. Operasi berjalan lancar. Kita masih harus memantau perkembangannya, tetapi untuk saat ini kondisinya stabil. Ibu mertuanya yang pertama kali menangis. Menundukkan kepala tanpa suara, air matanya mengalir. Budi merangkul bahu ibunya, dan Sari berdiri selangkah di belakang, menatap mereka berdua. Sudut bibirnya terangkat, matanya memerah. Setelah ayah mertuanya dipindahkan dari ruang pemulihan ke kamar perawatan, mereka bertiga bergantian menjaganya. Siang hari ibu mertuanya yang menjaga. Malam hari Budi datang setelah pulang kerja. Dan Sari datang di malam hari setelah mengurus anak-anak. Dulu, Sari sendirian yang bolak-balik ke rumah sakit. Mengurus dokumen Wali sendirian, jadwal pemeriksaan sendirian, pembayaran biaya operasi sendirian. Sekarang, mereka bertiga, ibu mertuanya pertama kali berbicara panjang lebar dengan Sari di kamar rumah sakit pada malam ketiga setelah operasi. Saat itu Budi sudah pulang setelah mampir, dan Sari datang untuk menggantikan ibu mertuanya. Ibu mertuanya, yang sedang membereskan tasnya, kembali duduk di kursi. "Tunggu sebentar." Sari berhenti. Ibu mertuanya menatap lantai lama, lalu membuka suara. "Dulu, waktu ibu bilang mau coba kerja di kafe, aku yang melarang kan?" Sari tidak menjawab. Dia ingat, gengsi, menantu, dan segala macam alasannya. "Karena aku yang melarang, makanya kamu jadi tidak bisa bicara padaku, kan?" Suara ibu mertuanya rendah tetapi jelas. "Kalau saja waktu itu aku tidak melarang, kamu pasti akan memberitahuku kali ini, bahwa kamu bekerja di hotel. Karena biaya operasi ayah." Mata Sari bergetar sekali. "Aku yang membangun tembok itu, lalu aku marah karena kamu tidak bicara." Mata ibu mertuanya memerah, tetapi dia tidak menangis. Alih-alih menangis, dia menatap lurus ke arah menantunya. "Lain kali, bicaralah. Kalau ada kesulitan, bicaralah juga padaku." Sari berdiri diam sejenak, lalu mengangguk. "Iya, Bu." Ibu mertuanya bangkit, menyampirkan tasnya, dan berjalan ke arah pintu. Saat memegang gagang pintu, dia berhenti sejenak, dan tanpa menoleh, meninggalkan satu kalimat. "Jangan lupa makan. Kamu kurus sekali." Pintu pun tertutup. Sari menatap pintu yang tertutup itu dan tersenyum kecil. Cara ibu mertuanya menunjukkan perhatian memang masih kaku, tetapi di dalamnya ada sesuatu yang baru. Ayah mertuanya pulang 2 minggu kemudian. Di hari kepulangannya, Budi datang dengan mobil, Sari membereskan barang-barang, dan ibu mertuanya mendorong kursi roda. Saat keluar dari pintu utama rumah sakit, sinar matahari musim gugur menyinari wajah mereka berempat. Ayah mertuanya, dari kursi rodanya, menatap langit dan berkata pelan. Mataharinya cerah sekali. Ibu mertuanya merapikan kerah mantel suaminya sambil mengomel. "Anginnya kencang, nanti masuk angin," dan Sari menyiapkan selimut di kursi belakang agar ayah mertuanya bisa duduk dengan nyaman. Di dalam mobil perjalanan pulang, dari kursi belakang, ayah mertuanya memanggil Sari. "Sari." "Iya, Pak." "Kamu sudah bekerja keras." Hanya 3 kata. Sari menjawab sambil tersenyum. "Bukan apa-apa, Pak."
Tetapi dari kaca spion, terlihat sudut mata Sari sedikit basah. Malam itu, Sari menyiapkan makan malam di rumah. Putri mengelap meja, dan Dewi mondar-mandir ingin ikut menata sendok. Saat Budi pulang kerja, Dewi berlari dan memeluk kakinya. Putri mengintip ke dapur, masak apa hari ini? Dan Sari meletakkan panci sup di meja sambil berkata, "Hati-hati, panas." Selama makan malam, Putri bercerita tentang kejadian di sekolah, dan Dewi turun dari kursinya untuk menunjukkan gambar yang dibuatnya di TK. Budi mengambil sesendok nasi dan lauk buatan Sari, lalu berkata, "Enak." Dulu, dia tidak pernah mengatakannya. Sari tersenyum singkat. Setelah makan malam dan menidurkan anak-anak, Budi yang mencuci piring. Sari sedang melipat pakaian di ruang tamu ketika Budi keluar dari dapur dan duduk di sampingnya. "Mulai besok aku tidak narik lagi." Sari menoleh. "Aku sudah daftar lembur di kantor. Gajinya tidak sebanyak narik, tapi setidaknya malam hari aku bisa di rumah." Sari menatap wajah suaminya lama. Di bawah mata Budi juga ada bayangan hitam. Kelelahan yang menumpuk selama berbulan-bulan bekerja siang malam masih terlihat di wajahnya. "Terima kasih," kata Sari. Budi memegang tangan istrinya. Tidak salami dulu, tetapi ada kekuatan dalam genggamannya. Kekuatan untuk tidak melepaskan. Pukul 10 malam, Sari hendak mematikan lampu ruang tamu, tetapi langkahnya terhenti. Dari jendela, terlihat lampu jalan di kompleks apartemen. Beberapa bulan yang lalu, pada jam ini, dia akan memakai sepatu ketsnya dan keluar pintu. Naik bus ke hotel, memakai sarung tangan, membuka pintu kamar. Malam-malam itu terasa semakin jauh. Sari membuka rak sepatu. Sepatu kets yang solnya sudah aus tergeletak di salah satu sudut. Dia menatapnya lama, lalu menutup pintu rak. Dia mematikan lampu ruang tamu. Dari kamar Putri, terdengar napas teratur, dan dari kamar utama, terdengar suara dengkuran kecil Dewi. Budi sedang menyiapkan tempat tidur di kamar utama. Sari membuka pintu kamar dan masuk. Budi mengangkat salah satu sisi selimut, memberikan tempat untuknya. Saat Sari berbaring, Budi menarik selimut hingga menutupi bahunya. Dulu, dia tidak pernah melakukan ini. Setelah lampu dimatikan, kamar menjadi gelap. Detak jarum jam dinding mengetuk malam. Suara yang sama, beberapa bulan yang lalu, saat dia menundukkan kepala di meja makan, berjuang sendirian dengan angka 800 juta, suara detak jam ini juga terdengar. Saat itu, suara itu terasa seperti dinding yang mengurungnya sendirian. Sekarang, berbeda. Di sampingnya, terdengar napas suaminya. Dari seberang koridor, terasa napas anak-anaknya yang tertidur. Besok pagi, hari yang riuh akan dimulai lagi. Dewi merengek tidak mau makan, Putri panik karena belum mengerjakan PR, Budi mencari-cari dasinya. Pagi yang biasa, berisik, dan karena itu, berharga. Sari memejamkan mata dalam kegelapan. Malam ini, dia tidak sendirian. Bagaimana kisah ini menurut Anda? Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Jika video ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya.